Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi bersama IDM Filosofi. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali akan membahas terkait hasil kuesioner yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat IDM Filosofi. Dan pada kesempatan kali ini pembahasannya adalah penyebab susah move on. Oke, ini ya, jadi ini nanti saya tidak akan mengungkapkan dari saya, tapi ini hasil dari penemuan-penemuan sahabat yang mau berbagi di kuesioner IDM Filosofi. Saya membagikan ini pada tanggal 27 Desember 2020 dan alhamdulillah sudah ada 44 responden. Ini pun dengan cara paksa ya. Kalau nggak seperti ini kayaknya pada nggak mau nih, termasuk teman-teman saya juga. Kalau nggak saya paksa mereka nggak mau, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah lumayanlah ada 44 responden. Nah, jumlahnya sahabat-sahabat, dari 44 itu terdapat 34 perempuan dan 11 laki-laki. Apa yang ingin saya tanyakan di sini? Ada beberapa pertanyaan terkait ya mereka yang susah move on gitu ya, agar ini bisa menjadi solusi buat kita semua, khususnya para bucin ya yang sangat sulit sekali untuk melupakan mantan. Semoga ini bisa membantu. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah Anda pernah pacaran atau tunangan atau ingin menikah kemudian putus atau gagal? Ini menyakitkan ya. Kalau mungkin pacaran nggak jadi masalah, tapi kalau udah tunangan mau nikah kemudian gagal, aduh, sakitnya luar biasa. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, jika Anda pernah pacaran atau menjalin hubungan serius dengan pasangan Anda, berapa lama Anda menjalin hubungan? Pertanyaan ketiga, saat hubungan Anda end ya atau berakhir, apakah Anda termasuk orang yang langsung bisa move on atau butuh waktu untuk move on? Jika butuh waktu, berapa lama Anda benar-benar bisa move on? Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, jika Anda termasuk orang yang butuh waktu atau susah move on dengan mantan Anda, apa penyebabnya yang membuat Anda susah move on? Nah, harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Nah, untuk responden, sahabat, ini rata-rata usianya dari yang paling muda itu 15 tahun. Dan ada yang tertuanya adalah umur 47 tahun. Ini nggak tahu nih, yang mau ngisi ini siapa, nggak tahu saudara, nggak tahu temannya saudara yang sudah ya masuk usia ya 47 tahun, tapi mungkin dia ingat mantan jadi pengen ikut ngisi juga gitu ya. Tapi alhamdulillah. Nah, ya memang dan paling banyaknya rata-rata di usia 23, 24 yang mereka mau berkontribusi mengisi kuesioner ini. Baik. Di situ, sahabat, kita lanjut ya. Dari hasilnya yang telah diperoleh, berapa banyak yang mereka sudah pacaran. Ini dari 44 responden yang pernah pacaran itu ada 39 orang. Ya, ada 39 orang. Kemudian yang tidak pacarannya itu ada 6 orang. Ini ada 6 orang yang tidak pacaran. Kalau kita persentasekan, ini yang pernah pacaran itu ada 86,7%. Dan yang tidak pernah pacaran ada 13,3%. Ini ya yang data yang diperoleh. Kemudian sahabat, jika pernah pacaran, menjalin hubungan serius berapa lama? Ini rata-rata yang paling banyak ya, jawabannya hampir 13,3% itu di waktu 2 tahun mereka ya. Ini paling lama 2 tahun mereka pacaran. Ya, yang lainnya ada yang 1 tahun, sebulan, tapi yang paling banyak adalah 2 tahun. 1 sampai 2 tahun lah. Nah, ini menarik ya. Kemudian apa yang saat Anda berakhir
yang bisa move on itu dan membutuhkan waktu itu mereka cukup lama ya. Ini ada yang sampai 1 tahun, buset. Ya ini belum seberapa sebenarnya dengan pengalaman pribadi saya ya. Saya itu sampai 5 tahun lebih. Ini masih mending 1 tahun ya. Ya ini karena ini saya nggak mau berbagi untuk diri saya pribadi, jadi ini para bucin aja yang di sini saya sampaikan. Nah, sahabat itu ya, jadi mereka rata-rata cukup lama juga gitu ya, nggak bisa move on sampai 1 sampai 2 tahun. Kemudian ketika saya tanya, kenapa yang membuat dirinya itu susah move on? Ini ternyata jawabannya. Bentar ya. Nah, ini luar biasa ya jawabannya. Gimana ya bro, rumit kalau soal hati itu. Kadang kita nggak bisa mutusin. Misalnya, gue mau move on buat 1 tahun ke depan, atau bulan depan gue mau move on. Urusan hati nggak bisa. Bingung juga kalau disandingin sama masalah waktu. Tapi waktu juga penting biar gue bisa move on. Jadi kalau kayak gue nih yang tipenya setia, bakal sulit ngelupain. Waduh, buset. Bakal sulit ya ngelupain ya. Dan gue cinta setengah mati. Aduh, ini. Nah, kalau bisa move on itu gara-gara ada orang yang bisa ngobatin perasaan gue. Oh, intinya kalau dia bisa move on itu kalau dia dapat yang baru gitu. Yang bisa lebih dari mantannya ini ya. Kemudian ada lagi. Tuh, terlalu banyak kenangan. Mungkin karena masih sayang. Oh, ini ada lagi karena dia cinta pertama. Hampir 10 tahun. Suka sama dia. Buset. Dianya sih nggak peduli kayaknya. Tapi jalanin hubungannya cuma setahun. Jadi wajar dong kalau susah move on. Kayaknya itu pas 1 tahun dia baru sadar kalau pacarnya itu adalah orang yang tidak dia harapkan. Oke, kemudian ada alasan lagi nih. Karena mencari yang baru itu nggak segampang yang dipikirkan. Buat perkenalan lagi, dan belum tentu yang baru itu bisa menerima sebuah kebaikan atau keburukan kita. Dan rasanya ragu dan takut. Oh, jadi dia takut nih kalau misalkan dia harus menerima orang baru. Ya, dan belum tentu orang baru itu bisa menerimanya. Dan kenapa dia susah move on dengan yang kemarin. Ada lagi, oh, karena dia merupakan satu-satunya orang yang paling mengerti saya. Buset, emang orang tua ini anak durhaka ini kayaknya ya. Dia adalah orang yang paling mengerti saya. Lah emang kalau Anda dulu pas buang air besar, emang dia yang nyebokin kan orang tua. Orang tuanya sakit juga orang tuanya, dia paling datang ngasih kue doang sama ngucapin GWS ya gitu kan. Ini bener-bener. Kemudian apa lagi nih? Saya tahu banyak yang sayang dan peduli sama saya. Tapi dia memang orang yang selama ini saya cari. Ini bener bucin ini ya. Karena kita selalu memikirkan terus menerus. Ini masih ingat kenangan sama ya. Oh, ini kayaknya bijak nih. Tidak ada penyebab susah move on selagi ada kemauan untuk pergi dari zona itu. Waduh. Udah putus ya udah gitu masing-masing, tinggal mencari kebahagiaan lain. Nah, ini kayaknya nggak terlalu bucin nih. Oke. Oh, ini nih yang saya juga rasain. Biasanya setelah putus kok nambah cantik. Iya benar kadang gitu ya. Ada hal yang berbeda dari segi aktivitas sehari-hari. Oh benar. Jadi kadang mantan tuh misalkan yang perempuan itu kayaknya kelihatan lebih cantik, yang laki-lakinya juga enggak sih. Kadang laki-laki kalau udah putus kelihatan nambah jelek gitu ya. Kalau bukan karirnya meningkat gitu. Kalau perempuan walaupun dia nggak ada karir, tapi selama duitnya banyak dia bisa bersemok gitu kan, nambah cantik gitu kan. Aduh ini ya benar. Kemudian sulit membuka lembaran baru.
Ya sama ya, ini masih ingat kenangan. Oke, sama, masih sama. Masih sama. Wow, ini karena cintanya terlalu dalam sehingga banyak kenangan ya. Makanya ini ya mungkin nanti pada saat saya menyampaikan solusi ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa penyebab utama ya kenapa susah move on. Oke, sama, yang lain sama, hampir sama. Oke, masih sama. Sama. Karena dia sudah memiliki semua kriteria suami yang saya idamkan. Ini sama nih, berharap lebih dengan laki-lakinya ya. Seolah-olah laki-laki yang dia pacarin itu adalah bakalan jadi suami. Dan dia adalah kriteria yang semuanya diharapkan ada di laki-laki itu. Buset, ternyata nggak jadi, sakitnya luar biasa ini. Oke, sama, yang lain sama-sama. Oke, agak sama-sama. Oh, tidak mudah menjatuhkan hati kepada orang lain ya. Oke. Keluarga saling. Oh, ini ada lagi yang keluarganya sudah saling mengenal. Ini juga salah satu ya. Mungkin susah move on itu karena ya tadi mungkin sudah dikenalkan di keluarganya, kemudian keluarganya cocok dan lain sebagainya ya. Oke, sama-sama. Oke, sahabat, itu ya sudah selesai. Ya, luar biasa ya pengalaman-pengalaman sahabat IDM Filosofi ini yang mau berbagi terkait penyebab kenapa sulit untuk move on adalah ya tadi ya, salah satunya cintanya terlalu dalam, kenangan yang terlalu lama gitu kan. Ya, kemudian dia memang kriteria yang orang kita cari gitu kan. Bahkan setelah menjadi mantan dia nambah cantik, aduh gitu kan. Ini yang jadi beban. Oke, sahabat, itu dulu mungkin ya berbagi IDM Filosofi dari hasil kuesioner. Ya, semoga ini bisa menjadi informasi bersama, pengalaman bersama bahwa mungkin di antara kita juga merasakan yang mereka rasakan. Dan insya Allah, sahabat, setelah ini kita dari IDM Filosofi akan bisa, mungkin akan berbagi bagaimana cara jitu untuk bisa move on dari mantan kita. Walaupun mantan kita nambah cantik, walaupun mantan kita nambah ganteng, walaupun mantan kita lain sebagainya, tapi kita bisa melupakannya ya, tentunya tidak memutus silaturahmi atau menimbulkan kebencian. Oke, tunggu video IDM Filosofi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam bahagia IDM Filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.